Yang jelas saya nasihatkan kepada para perempuan muslimah, perhatikan nasihat saya dalam pakaian ya. Yaitu yang pertama, pakaiannya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, pakaiannya dalam hal ini masih yang pertama, dalam hal ini apabila wanita itu bercadar, maka jauhkanlah dari mohon maaf, apabila wanita itu bercadar, maka cadari juga alis-alis Anda. Alis ibu itu menggetarkan hati. Ya. Ini rahasia laki-laki, Bu. Maka Ustaz, saya tidak bercadar, yaitu lebih utama lagi untuk jangan ditatapkan kepada para lelaki. Tapi kalau Anda memakai cadar, maka ditutuplah alisnya. Karena alis termasuk hal yang menggoda para lelaki. Yang kedua, ibu-ibu saudara, makanya kan para sahabiat ketika turun ayat hijab, mereka keluar dalam keadaan satu matanya tertutup, hanya mata kirinya atau mata kanannya yang terbuka. Ya, hati-hati yang sudah bercadar tapi alisnya menampang. Ada keluarga saya cerita kemarin, orang jualan langsat, alisnya tuh bahaya. Jualan langsat aja acil tuh. Subhanallah. Ya, hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian yang kedua, pakaiannya tebal, tidak tipis. Yang ketiga, pakaiannya lebar, tidak ketat. Yang keempat, pakaiannya tidak menyerupai lelaki. Yang kelima, pakaiannya tidak menyerupai wanita kafir. Pakaian wanita kafir. Yang keenam, pakaiannya tidak merupakan pakaian yang perhiasan. Jadi kalau Anda memakai, itu Anda terlihat indah meskipun pakai cadar. Oh, ya. Ulun pernah melihat di bandara, subhanallah. Ini lihat pakaiannya. Bercadar, tetapi warnanya dari ujung rambut sampai ujung kaki pinky winky. Kemudian setelah itu, ya, abayanya itu seperti bunga-bunga mawar yang memutar-putar. Ini juga bercadar tapi dia membuat perhatian para lelaki. Ini tidak benar. Paham Bu ya maksud saya? Seperti misalkan cadar yang ada brokat-brokatnya, ada perhiasan-perhiasannya, menolehkan pandangan laki-laki padanya. Ya, cadar ada ngarannya Siti Maimunah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini tidak perlu Ibu. Jadi ketika itu Anda lakukan di dalam rumah, ya, Anda lakukan di dalam rumah di hadapan suami, biar janak mata suami. Jangan dilakukan itu di luar rumah. Di luar rumah biasakan biasa saja, ya, itu. Kemudian yang ketujuh, pakaiannya tidak terkena minyak wangi. Yang kedelapan, pakaiannya bukan pakaian yang syuhrah. Nah ini di Banjar banyak nih. Pakaian yang syuhrah maksudnya adalah baik dari sisi warnanya, kalau keluar rumah mencolong, ya, baik terlalu mengkilat ataupun. Jadi kadang-kadang ada sebagian perempuan berhijab, bercadar, ketika kondangan pengantinnya kalah dengan yang mendatang sebagai undangan. Apalagi jangan dikesah kalau sudah yang tidak kenal dakwah. Hijau, kuning, merah,
Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi intinya pakaian perempuan adalah, lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna. Itu inti pakaian perempuan. Janganlah perempuan memperlihatkan perhiasan mereka, kecantikan mereka. Perhiasan itu dari dua sisi. Kecantikan bentuk wajah, termasuk dari bentuk rupa, termasuk wajah. Yang kedua, kecantikan perhiasan dan pakaian. Ustaz, berarti lusuh-lusuhkah ketemu orang? Tidak, biasa. Tidak, bukan pakaian yang membuat seorang lelaki terpesona. Ya, biasa pakaiannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Apakah jaminan untuk anak saleh bisa didapatkan jika hanya ibu bapaknya yang saleh? Semoga. Karena Allah berfirman, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kebanyakan dari mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Al-Asbat, ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi semoga siapa orang tua yang saleh, semoga diharapkan anaknya juga menjadi anak yang saleh. Meskipun hidayah semua di tangan siapa, Bu? Allah. Karena lihat, Azar, kafir, murtad, musyrik. Sedangkan anaknya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh, anaknya Kanaan, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu menunjukkan bahwa semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.